Iya, pemirsa, selamat malam. Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita. Dan pemirsa, pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat ini, saya Ada Melubis akan mengajak Anda untuk mengikuti debat, yaitu terkait dengan saling sindir mengenai kemacetan Jakarta antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ada 4 orang narasumber pemirsa yang akan kami hadirkan dalam debat kali ini, pemirsa. Tapi sebelumnya, kami akan ajak Anda untuk melihat cuplikan informasi yang satu ini. Jakarta macet, Jokowi dan SBY saling sindir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melempar tanggung jawab kemacetan parah di ibu kota kepada Gubernur Joko Widodo. Hal ini disampaikan SBY saat mendapat pertanyaan dan sindiran dari beberapa perdana menteri dari negara di Asia Tenggara dalam pertemuan di East Asian Summit 2013. Kisah ini diceritakan kembali SBY saat menanggapi rekomendasi Kamar Dagang Industri Kadin tentang kerugian yang dialami pelaku usaha akibat kemacetan di sejumlah kota besar. Kadin tidak dilarang tim datang ke gubernur, ke wali kota. Kalau biang kemacetan misalkan Jakarta, datanglah ke Pak Jokowi. Kalau biang kemacetan misalkan di mana, di Bandung, datanglah ke Pak Ahmad Heriawan atau wali kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar. Sekarang kita sudah menganut sistem desentralisasi otonomi daerah. Jangan unjuk rasanya bolak-balik di depan istana. Sudah berbagi habis, semua bertanggung jawab. Pasti kalau Bapak datang baik-baik akan direspons. Karena itulah tugas gubernur, bupati, dan wali kota yang punya kota yang kebetulan bermasalah. Mendengar pernyataan SBY tadi, besoknya Jokowi langsung membalikan sindiran sang presiden. Dua-duanya harus saling mengisi, saling bekerja sama, saling bersinergi. Karena memang ada yang tanggung jawab pusat, ya kayak yang jalan-jalan besar-besar kayak di Jakarta yang Gatot Subroto itu tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian kayak otoritas transport Jabodetabek itu juga urusan pemerintah pusat. Kemudian juga ada beberapa trotoar juga urusan pemerintah pusat. Ada juga yang mobil murah itu pemerintah pusat. Kemudian yang kita ini yang jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab kita ada, kemudian yang busway menjadi tanggung jawab kita juga ada. Memang itu tanggung jawab bersama kita semuanya. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Aksi saling sindir antara presiden dan gubernur ini ikut pula mengundang banyak komentar dari berbagai kalangan. Seperti yang diungkapkan oleh pengamat politik Heri Budianto misalnya. Ia mengatakan pertarungan wacana soal kemacetan antara Presiden SBY dengan Gubernur Jokowi sebagai pertarungan elit tingkat tinggi. Pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit juga tak mau ketinggalan beri komentar. Arbi menilai penyerangan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah dendam para elit politik Partai Demokrat terhadap Jokowi karena menolak diajak ikut konvensi bakal calon presiden. Menurut dia alasannya sederhana, yakni di satu sisi tingkat elektabilitas Jokowi meroket, sementara itu tingkat elektabilitas Demokrat turun drastis. Ya, pemirsa, tadi kita sudah melihat cuplikan yaitu saling sindir antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dan untuk membahas masalah ini, pemirsa, debat kali ini kami sudah menghadirkan 3 orang narasumber yang sudah hadir di segmen kali ini. Di sebelah kiri saya sudah hadir budayawan Betawi Ridwan Saidi. Pak Ridwan, apa kabar?
Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik sekali. Iya. Kemudian sebelah kanan saya sudah hadir Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Pak Sanusi. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sini hadir pengamat politik. Ini tadi kita lihat cuplikannya bahwa di sini sempat di sini ini ada kaitannya dengan politik, elit politik. Di sini sudah hadir Bang Boni Hargans, pengamat politik. Pak Pakar. Bang Boni. Baik, Mas. Iya. Mungkin saya mau mengawali dari Pak Ridwan Saidi. Pak Ridwan. Kalau tadi kita melihat cuplikan begitu ya, ada komentar dari Pak SBY yang mengatakan bahwa untuk urusan kemacetan Jakarta ini masalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Setuju Pak Ridwan? Setuju. Alasannya? Memang, cukup proporsional. Presiden SBY mengatakan itu, dia kan presiden. Jadi ini bidang DKI yang harus menguruskan ini. Katanya Jakarta Baru, kok masih macet-macet juga. Jadi nggak bisa dibilang itu Fauzi atau siapapun, ya kan? Kalau udah setahun masih Jakarta Baru ini, timbul pertanyaan, ini Jakarta Baru apa Jakarta Butut? Ya kan, itu apa? Bukannya Bluetooth, Jakarta Butut. Jadi makin lama makin parah. Nah, apa yang dilakukan? Jadi kalau dulu di zaman Pak Karno itu gubernur adalah anggota kabinet ex officio. Nah, kalau sekarang udah Otda dan sebagainya memang harus gubernur. Oke. Tapi kalau membahas masalah kemacetan di Jakarta ini bukan barang baru begitu ya. Mungkin Pak SBY juga merasakan kemacetan bukan baru-baru ini saja begitu. Tapi kenapa belakangan ini disebutkan begitu dan tanda kutip ini sedikit menyalahkan Pak Jokowi? Ya emang Pak Jokowi malaikat, tapi nggak boleh disalahin. Oke. Ya kan? Ya dipuja-puja terus, nggak bisa dong. Dia memang dia salah, soal monyet dia salah. Kita lihat ini kan monyet, dihormati nanti duit. Di duit ini monyet sekarang adanya. Nah itu dia sikat monyet dengan alasan menyayangi binatang lah segala macam. Nah itu memang harus dikritik. Ya saya tidak menganut paham memuja-muja manusia. Ya kan, di dalam sejarah kita pernah ada kelompok yang kerjaannya muja-muja manusia. Saya nggak bisa. Kita orang yang salah ya dikritik. Apalagi SBY memberikan pandangan dan Ahok saja menerima dengan legowo kok kritik SBY. Oke, baik, ini menarik pemirsa. Ada satu podium yang ini kami sediakan, nanti akan hadir juga. Ini salah satu perwakilan dari Partai Demokrat, politisi Partai Demokrat. Nanti akan hadir Bang Ruhut Sitompul. Tapi saya mau geser ke Bang Boni. Bang Boni, ini tadi disalahkan begitu. Pak Saidi setuju begitu bahwa untuk masalah kemacetan Jakarta ini masalah Jokowi. Anda sendiri setuju? Ya, saya melihat pernyataan SBY ini muatan politisnya lebih kental daripada persoalan kemacetan. Karena tadi, kenapa baru ketika Jokowi menjadi gubernur, baru ini diangkat sebagai persoalan Jakarta. Kenapa gubernur sebelumnya tidak disebutkan oleh SBY, gitu ya. Yang kedua, persoalan ini kan SBY tahu ini masalah bersama. Jalan-jalan besar itu tadi Jokowi bilang di dalam cuplikan bahwa itu urusan pemerintah pusat. Jadi tidak akan mungkin ini tanggung jawab tanggung jawab parsial dari Pemda Jakarta. Ini persoalan pemerintah pusat dan juga Pemda harus koordinasi bersama. Nah, artinya bahwa saya mau mengatakan pernyataan SBY ini sebuah tabuhan genderang perang. Dan kalau ini sebuah tabuh genderang perang, bisa dipastikan yang akan kalah pasti SBY lah. Oke, iya, Pak Ridwan. Pak Ridwan ini 47 tahun begitu ya, merasakan tinggal di Jakarta begitu. Orde lama 32 tahun, kemudian juga reformasi begitu, Orde Baru ya. Totalnya 47 tahun begitu ya. Kalau Anda melihat sendiri 47 tahun begitu ya, dari zaman Pak Ali Sadikin sekarang 2013 begitu. Memang ada perubahan sistem transportasi? Ya begini-begini aja malah makin parah ya keadaannya. Misalnya dia mendatangkan 8.000 bus dari Cina. Bahan bakarnya kagak dipikirin. Dia sendiri yang bilang Pak Jokowi ini yang bakal menang perang, kata Boni kan. Tahu perangnya siapa kagak jelas. Ya kan? Itu kagak dipikirin itu bahan bakarnya, bahwa dia sendiri yang mengatakan bahan bakar langka. Loh kok dia dimasukin tuh bis. Nah itu, dan kemudian soal MRT. Sekarang ada ketentuan bebaskan tanah itu harus BPN. Nggak bisa, kalau dulu kan DKI bisa datangkan satpol dan datangkan tukang kepruk 2-3 truk. Hajar tuh rakyat. Sekarang mah kagak bisa. Iya, mungkin ke Pak Sanusi. Pak Sanusi, sebenarnya masalah kemacetan ke Jakarta begitu ya. Ini menjadi masalah di Pemprov DKI Jakarta. Ini kita tahu Jakarta sendiri punya RT RW begitu ya. Tapi masalahnya kenapa sejauh ini begitu efektivitasnya sendiri tidak berjalan begitu. MRT sendiri kenapa tidak jauh-jauh hari gitu. 32 tahun yang lalu begitu ada konsepnya. Saya akan membuka supaya nggak confuse. Yang pertama, payung hukum dari pembangunan wilayah daerah
adalah RT/RW, sekarang RUTR. RUTR itu harus mendapat persetujuan Kementerian PU, namanya Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. Artinya harus ada PU. Kita nggak bisa buat sendiri. Payungnya situ, kalau mau bikin jalan, saluran, jembatan, payungnya di RT/RW, gambarnya terlihat. Oke. Yang kedua, kalau kita kemacetan, ada loop line antara jalan sama kereta api, jalan kita ke bawah kan atau kita naikkan, itu nggak bisa pemerintah daerah, harus Departemen Perhubungan, PJK misalnya. Jalan tol kita mau bikin harus izin namanya BP, Badan Koordinasi Jalan Tol itu kan, ada di PU juga. Jadi nggak bisa nih. Terus yang terakhir kita mau sampaikan lagi, ada satu komitmen yang disampaikan oleh Wakil Presiden bahwa Wakil Presiden ditunjuk untuk mengatasi kemacetan. Di Jakarta loh, artinya saya nggak bilang ini punya siapa, kesalahan siapa. Tetapi yang lebih parah, sejak saya lahir sampai detik ini, Jakarta ini kota terakus di dunia. Anda mau bicara apa? Ekonomi, budaya, sosial, ibu kota, semuanya di sini. Kita bayangkan semua menjadi satu kota, di mana di luar tuh dipisah-pisah. Menarik. Ini persoalan sebetulnya. Jadi kemacetan itu, saya mau sampaikan, pekerjaan kemacetan itu pekerjaan physically, exactly bisa dihitung waktu ritmenya, tidak dengan sosial ya, karena pembangunan itu kehitung. Ya, ini ada andil dari pemerintah pusat juga begitu. Kemacetan. Begini, itu kan Jokowi mengatakan akan diatasi dengan ganjil genap, ya kan? Nggak ada ujung pangkal lagi, itu ide hilang. Tahu-tahu yang mengatakan ganjil genap ini nggak berlanjut kan bukan dia. Seperti juga tol dalam kota, 5 ruas, kagak jadi. Yang ngomong bukan dia. Nanti MRT kalau gagal juga yang ngomong bukan dia. Dia suruh aja orang KUA, penghulu atau siapa. Nah itu yang saya merasakan, mana tanggung jawab? Jelaskanlah. Dengan gagahnya dia mengatakan kita atasi dengan ganjil genap. Tahu ganjil genap agak berjalan dan yang ngomong bukan dia. Mas, saya potong sedikit. Saya pikir gini loh, Pak Ridwan ini mungkin sebagai orang Betawi malu karena Jokowi yang bukan Betawi datang mengurus Jakarta gitu loh. Dan benar lagi ngurusnya. Kita lihat sendiri lah, perubahan itu begitu jelas. Baru 1 tahun perubahan itu tampak. Tata kotanya bagus, kita bisa lihat itu. Ahok ngurus soal Merunda. Ya, semua itu bagi tugas mereka begitu bagus. Kok tiba-tiba sekarang disalahin? Itu loh, dia ngurus monyet, Pak. Dia selamatkin monyet di jalan. Itu persoalan perlindungan terhadap binatang. Dan kita semua sepakat, eksploitasi terhadap binatang itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Dan disitu hebat, tapi kok malah disalahin? Nah, artinya begini loh. Kalau mau macan juga kagak boleh dikeluarin dari Ragunan. Nah, soal macet, Pak. Soal macet itu. Macan. Jangan monyet aja yang diincar. Monyet itu ada di duit kok. Bisa unjukin. Ada di duit. Baik, Pak Saidi, Bang Boni, kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Debat saling sindir antara masalah kemacetan Jakarta antara Jokowi dan juga SBY masih akan kami lanjutkan usai pariwara. Tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Iya, pemirsa, masih di debat saling sindir masalah kemacetan DKI Jakarta dan saya berada di podium yang seharusnya adalah milik dari politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang saat ini sedang dalam perjalanan akibat kemacetan kembali begitu. Tapi Pak Saidi, ini kalau kita tadi bicara sempat lihat cuplikan dari Pak Jokowi begitu ya, ini membantah begitu bahwa masalah kemacetan sendiri ini bukan masalah tok dari Pak Jokowi sendiri begitu, karena tadi ada andil juga dari pemerintah pusat. Apa begitu. Itu andil pemerintah pusat? Iya, tadi seperti tadi masalah mobil murah. Iya, mobil ya kan? murah. Tapi dia datang kemarin propaganda SMK sebelum terpilih. Ya, itu ketika mobil murah. Enggak, ya kan? Itu Jadi, Pak Ridwan salah tanggal. SMK yang dia maksud itu soal produksi dalam negeri, hak karya anak bangsa. Tapi dan itu dia bicara di Jawa Tengah. Ceritanya kan mobil murah temanya. Jadi kalau mobil itu murah, orang banyak beli. Bukan yang dibikin oleh STM atau dibikin oleh orang Jepang. Nah kan sekarang orang Jepang masuk mobil merah, mobil murah, ya kan? Nah dia punya mobil murah, mana dia? Kok tadinya dia bawa masuk. Ya kan itu kendaraan dia buat jadi gubernur. Menarik. Saya ke Pak Sanusi dulu. Pak Sanusi, ini tadi ada juga yang mengatakan begitu, statement dari Pak Jokowi ini atau penyanggalan atau penyanggahan sendiri ini merupakan bentuk kekhawatiran dari Pak Jokowi begitu ya, karena tanda kutip mungkin cukup depresi setelah 1 tahun ternyata belum berhasil mengatasi kemacetan Jakarta. Saya tuh di Dewan, saya tahu bener. Jadi nggak ada yang depresinya. Yang disampaikan tuh memang begitu. Saya udah jelasin nih. Saya ambil contoh. IRP aja harus Menteri Mendagri harus keluarin. IRP ya. Terus kita punya kali
13 sungai yang bikin kadang banjir, itu Menteri PU yang ngelola. Jadi harus nggak bisa pusat. touch. Jadi memang ini harus kebersamaan. Memang desentralisasi di Jakarta berbeda dengan daerah lain. Masih dipegang. Saya merasakan, saya ambil contoh, anggaran APBD DKI tidak pernah dapat DAU loh. Dana alokasi umum kita nggak dapat. Jalan nasional itu besar kita. Tetapi kita terus berdayain. Saya ambil contoh lagi yang Pak Ridwan Saidi bilang. Waktu kita impor beli busway yang sekarang terbanyak sejak 5 tahun Pak Fokke pun yang Pak Jokowi terbanyak tahun pertama. Tapi gasnya mana? Suruh pakai gas pemerintah pusat, tapi dia nggak sediain. Sampai akhirnya Monas mau dikorbanin untuk bikin penampungan gas. Masa itu salah Jokowi? Gitu loh. Artinya gini, saya melihatnya jelas Jokowi salah. Harusnya dia tanya dulu empanannya nih mobil apa. Dia tanya dulu dong. Jangan sekarang mau nyalain pemerintah, kagak bener Anda. Anda harus fair bahwa dia mau beli mobil, dia mesti tanya nih makanannya bensin apa cuka. Enggak, ini Pak Ridwan salah. Anda jangan asal mengatakan menyalahkan. Dia salah. Salah Jokowi. Pak Ridwan Salah Jokowi. Busway ini dari dulu Pak, dia pakai gas Pak. Dia mesti tanya dulu sebelum beli mobil, ini mobil makanannya apa. Nggak bisa, dari dulu busway pakai gas dong. Asumsinya menyalahkan pemerintah. Bukan, saya potong bentar. Saya klarifikasi ini. Jadi sebetulnya kita di sana pun bisa pakai bensin. Cuma karena kebijakan pemerintah dari pusat itu bawa itu gas untuk menggunakan gas, itu persoalan besar. Tapi menarik Pak Sanusi, kalau sebetulnya kalau mau ke bensin lebih murah. Pak Sanusi, tapi menarik begitu. Tapi kalau kita melihat faktanya begitu ya, mungkin Pak Ridwan juga setuju begitu. Belakangan memang entah ini diwariskan dari sebelumnya atau tidak, Jakarta memang makin macet begitu. Gini, exactly saya bilang. Fisik ini nggak bisa diukur dengan sesuatu kepuasan. Fisik ini ukurannya exact dalam waktu. Bangun jalan 4 tahun ya 4 tahun, jadi nggak bisa dicepetin, rubuh semua. Nah, satu pertanyaan saya. Nah, soal kebijakan produksi mobil itu keputusan siapa? Itu keputusan pemerintah pusat, Pak Ridwan. Nah, kalau tidak dikontrol produksi mobil, sementara kemampuan kelas menengah untuk membeli ini semakin meningkat, pasti pembelian makin konsumen itu pasti meningkat konsumsinya. Artinya bahwa kalau pemerintah pusat tidak turun tangan mengatur kebijakan produksi mobil, dimanapun akan macet, Pak. Jadi menyalahkan Jokowi itu menurut saya pernyataan yang membuktikan disorientasi yang luar biasa. Lebih disorientasi lagi, apakah orang yang kurang berpunya itu tidak boleh punya mobil di Jakarta? Itu boleh, tapi negara harus mengatur, Bos. Kasihan sekali orang yang nggak berpunya tidak boleh punya mobil. Itu gara-gara mau melindungi Jokowi. Nah, Pak Ridwan salah. Untuk membela Jokowi itu salah. Itu lebih salah lagi gara-gara membela Jokowi. Orang miskinan dikit kagak boleh punya mobil. Di Jerman bisa dipastikan semua orang bisa beli mobil, Pak. Tapi kenapa nggak semacet Indonesia? Karena negara punya kebijakan yang luar biasa soal pajak mobil yang tinggi, biaya parkiran yang tinggi, dan semua ruas-ruas kosong dimanapun di satu negara itu udah diatur harga dan jam parkirnya. Dan itu kebijakan pemerintah pusat. Nah, di kita apa kebijakannya? Nggak jelas. Dan produksi mobil itu juga ada aturannya. Menarik. Pak Ridwan gitu. Ini ada Perda nomor 1 tahun 2012 begitu, ada 300-an pasal begitu ya. Ini konsep Jokowi mengatasi kemacetan di Jakarta. Mungkin Pak Sanusi juga udah tahu begitu ya. Perda tentang nomor 1 tahun 2012 mengenai RT/RW, transportasi begitu. Ini jadi konsep Jokowi saya bilang Perda itu namanya Perda RT/RW. Perda RT/RW itu di dalamnya bagaimana kita mencapai transportasinya itu tertuang semua verbal. Tetapi sekali lagi Perda itu tidak bisa jadi kalau tidak ada pengesahan Kementerian PU. Ada hambatan dari pusat juga begitu ya. Anda lihat. Bukan persetujuannya hari ini saya nggak bilang bahwa ini tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tetapi bahwa RT/RW itu harus melalui departemen. Tadi bilang pemerintah daerah kagak ada tanggung jawabnya. Bukan, saya kan bilang ini pusat. Dari tadi coba putra aja rekamannya. Enggak, ini Jakarta, Bos. Anda ingin mengatakan pemerintah daerah nggak perlu bertanggung jawab. Bukan, pemerintah daerah bertanggung jawab. Enggak, saya ngomong dengan dia. Tesis dia tadi mengatakan bahwa seluruhnya ini adalah tanggung jawab pusat dari yang Anda omongkan dari tadi. Enggak, contoh Anda stop dulu. Contoh dari Pak Sanusi. Saya ngomong dengan dia. Dia punya tesis, bukan Anda punya tesis. Dia mengatakan bahwa ini adalah semuanya pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah nggak ada kerjaannya. Baik, ini salah tangkap. Salah tangkap, saya benar
Maksud Pak Sanusi yang saya tangkap nanti bisa dikonfirmasi. Bisa dikonfirmasi. Saya jelaskan. Maksud Pak Sanusi tadi bahwa keputusan tentang ini di Jakarta ini tidak sepihak oleh Pemda. Harus ada persetujuan dari pusat. Itu ada yang menafsirkan, ada yang bagus-bagusin dia. Dia nggak mau ngomong. Oke, silakan klarifikasi Pak Sanusi. Oke, ya sebentar Pak Saidi. Oke. Saya klarifikasi. Jadi yang saya bilang tadi bahwa ada kebijakan bersama yang harus diambil. Pemerintah daerah punya tanggung jawab, ada jalan nasional, ada jalan provinsi. Pemerintah daerah membuat busway, pemerintah daerah merancang tata ruang, kita yang mendesain, tetapi harus approval dari pemerintah pusat. Jadi memang ini saya bilang tadi, saya lahir di Jakarta. Jakarta sudah menjadi kota yang paling rakus di dunia. Bisa rakus nih. Ibu kota, ekonomi, pariwisata, di luar negeri mau ekonomi pindah sana, pemerintahan pindah di sana. Jadi ini rakus. Nah, memperbaikinya kalau nggak ada komitmen bersama, Prabe. Makanya saya bilang tadi, kenapa kemudian Pak SBY pernah menunjuk ya, zamannya Pak Fujibowo, supaya wakil presiden menjadi penanggung jawab dalam kemacetan. Itu menunjukkan bahwa kita punya kesamaan bersama. Ada irisan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini menarik Pak. Bicara mengenai masalah Jakarta ini memang masalah yang cukup seksi begitu ya, untuk masalah popularitas mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Tapi Bang Boni, ada misalnya benturan begitu kebijakan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah? Enggak, singkatnya tadi sudah dijelaskan semua dengan clear bahwa keputusan Pemda tidak bisa lepas dari persetujuan dari pemerintah pusat. Maka ada irisan yang jelas. Disitulah ruang kerjasama itu penting. Jadi kalau SBY mengatakan ini salah Jokowi, itu pernyataan disorientatif. Kelihatan SBY sudah kehilangan arah. Dan ini penyalahan oleh SBY ini sebuah penyalahan politis. Ini terkait menurut saya dengan menurunnya elektabilitas Demokrat dan meroketnya Jokowi. Poinnya di situ, Pak. Menarik. Apakah ini ada keterkaitan politik begitu? Akan kita bahas lebih lanjut. Pak Saidi, nanti usai pariwara tetap bersama kami di Adapa Berita. Ya, barusan masih di Adapa Berita masih membahas terkait dengan saling sindir antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan juga Presiden SBY terkait dengan kemacetan yang terjadi di Jakarta. Tapi saya mau tanya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, dari statement Anda begitu ya, ini kenapa mungkin saya menilai begitu atau ada yang menilai begitu, Anda sedikit anti Jokowi, setuju? Bisa dikatakan. Mau anti juga emang kenapa mau ditangkap saya? Emang dia bakal jadi presiden seperti impiannya Bodi? Kagak. Ya kan dia aja kuburian sendiri kata orang Betawi. Habis sudah Jokowi. Jadi menurut saya jangankan presiden, Pak Mendagri juga pernah memberikan tausiah nasihat pada kasus Lurah Susan kan. Hendaknya begini, hendaknya begini. Tapi kan dia dihajar. Ya kan, dihajar habis-habisan. Ya karena pernyataannya nggak becus Pak Ridwan. Ya kan? Sedangkan dia setahu saya orang yang sangat sopan. Bapak Gamawan Fauzi. Sopan buat Pak Ridwan. Dengan berkatanya pun dia sopan. Hendaknya mempertimbangkan lingkungan kan gitu. Tapi dihajar jelat gitu kan ya. Karena dia di DKI Maboni merasa kuat kan gitu. Apalah mungkin kan. Ini Pak Ridwan ini salah. Ini logika yang keliru Pak Ridwan. Itu benar. Ini saya luruskan dulu soal itu. Mendagri salah besarnya adalah pernyataan lurus dilurusin pakai apa lagi. Jadi sekarang juga Presiden SBY berhak saja bicara, memberikan komentar. Kenapa? Ini adalah NKRI, bukan negara federal. Menarik. Pak Boni, tapi harus diingatkan juga, SBY bukan presiden Partai Demokrat. Jadi kalau Demokrat merosot, jangan gelisah dong Pak. Ini presiden Indonesia, dia harus bicara untuk Indonesia. Saya tidak yakin. Soal Lurah Susan tadi, Pak Ridwan, mohon maaf, Mendagri itu logikanya rusak. Dia sebagai menteri pejabat publik, dia harus bicara di atas segala kelompok, golongan. Jadi jangan menyudutkan Lurah Susan, konteksnya masuk lagi ke kemacetan begitu. Nah, kembali ke persoalan kemacetan tadi. Saya tidak pernah sudutkan Susan. Enggak sih, Mendagri yang Bapak puja. Mendagri itu berhak saja dia bicara. Ya kan, sebagai Mendagri. Bisa, sebagai pejabat publik nggak bisa ngawur Pak. Urusan dia cuma disuruh meng-approve. Mungkin omongan Sanusi. Ini nggak di-approve, itu nggak di-approve. Emang itu kerjaannya menteri. Kerjaan menteri masa tidak boleh berpendapat? Boleh. Hendaknya kalau ngangkat lurah begini. Kalau aja rame-rame. Ya kan dia pikir dia udah kuat kali kenal di DKI Maboni. Ya kagak itu. Dari mana bisa kuat? Saya kagak salah, saya benar. Anda tersesat Pak. Ada kekuatan Anda. Silakan Pak Boni. Ada kekuatan Anda. Sebentar, Pak Saidi. Ini terkait loh. Ini bukan bicara kekuatan Pak, bicara benar Anda bicara benar salah. Jokowi hebat. Bicara benar salah. Demokrat bakal hancur. Itu kan Anda bicara kekuatan.
bicara benar salah Pak. Ini yang benar kita harus benarkan. Yang salah harus disalahkan. Oke, alasan Bang Boni membela Pak Jokowi. Nah, persoalan Jakarta ini udah jelas aturan mainnya. Ini pemerintah pusat harus koordinasi sama Pemda. Presiden Anda mengatakan ini persoalan gubernur. Itu presiden Jakarta. rakyat Indonesia. Ya, terserah lah. Bukan presiden saya, itu presiden rakyat Indonesia. Artinya bahwa pernyataan ini pernyataan yang politis. Ini pernyataan yang tidak bijaksana, Pak. Wah, urusan Anda. Di mana tanggung Kalau jawabnya? saya bukan dia sebagai presiden. Kalau gitu saya ke Pak Sanusi. Pak Sanusi ini terkait Dia tadi. kepala negara. Oke, sebentar Pak Ridwan Saidi. Oke, ini terkait ada tuduhan-tuduhan begitu. Ini ada maksud politis di belakangnya begitu. Sementara kalau kita tahu sendiri, ini Pak Jokowi memang kebijakannya adalah duet antara PDIP dan juga Gerindra begitu. Dan saat ini mungkin porosnya adalah poros tengah begitu. Tapi kalau melihat kebijakan Jokowi begitu, Anda lihat begitu, Pak Sanusi begitu. Ini kita tahu Gerindra sendiri juga ingin melangkahkan, ada calonnya sendiri begitu. Ya, Anda lihat Pak Jokowi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta memang sudah cukup ideal begitu. Ya, jadi jangan kalau ditanya saya takutnya subjektif. Tanya orang fraksi partai lain. Dia akan bilang memang benar. Semua yang diajuin Jokowi berbeda dengan yang lalu-lalu. Saya ambil contoh. Saya bilang bagaimana atraktifnya. Kita tanya, Anda mau ambil PPD bagaimana? Karena mau ambil bis itu nggak gampang. Akhirnya kita ambil PPD. Sampai sekarang PPD nggak bisa diambil. Udah disetujuin sama menteri, masih ada sulit-sulit segala macam. Jadi anggaran yang kita ajuin, kalau kita baca, bisa ditanya sama seluruh fraksi di DPRD ya, semuanya mengarah kepada situ. Mengarah kemana? Mengarah kepada kepentingan publik. Kagak. Saya mempelajari 20.000 halaman APBD. Itu banyak mata anggaran yang nggak ada nomenklaturnya. Dan Pemda bertindak sebagai LSM, nyewa fotokopi, nyewa kantor, nyewa lapangan parkir. Anda jangan membohongi publik di sini. Anda jangan membohongi publik. Saya punya budgeting Metropolitan Watch. Betul. Jangan Anda salah. Saya punya tim mempelajari itu. Bawa datanya, Pak Ridwan. Ini kan bukan temanya hari ini. Saya punya data. Kenapa kakak punya data? Saya akan bikin konferensi pers hari Kamis. Anda silakan datang. Kita akan kelas. Tampilan APBD yang brengsek. Anda bela. Saya klarifikasi. Gini, saya mau kasih tahu bahwa APBD itu produk pembahasan antara eksekutif sama legislatif. Yang bahas seluruh fraksi yang ada. Semua partai. Waktu sebentar bang. Waktu sudah di-approve, artinya apa? Persetujuan seluruh anggota dewan sudah mengamati seluruhnya. Termasuk Demokrat. Seluruh Demokrat. Terus udah gitu dikirim ke Depdagri, dievaluasi, nggak main-main ini barang. Misalnya saya ambil contoh, waktu kemarin pembahasan kita tidak boleh kurang dari 30% belanja langsung. Kurang aja, Depdagri komen harus ganti. Nggak main-main. Jadi kenapa Jokowi yang salah? Bukan saya nggak yakin bang. Kalau ada kegiatan yang ada nomenklaturnya, saya nggak yakin. Ada. Sebentar bang. Bentar. Itu ada 47.000 item. Pak Jokowi bilang saja di TVRI waktu head to head dengan saya, dia tidak sempat baca semua. Saya bilang tim saya udah baca yang 47.000 itu. Anda tidak baca. Anda coba pikirin anggaran pokir barangkali yang Anda titipkan. Makanya saya klarifikasi. Ini dia kalau itu tuduhan jabatan benar apa enggak? Anda punya pokir enggak? Saya klarifikasi. Punya pokir apa enggak? Saya klarifikasi. Itu subjektif. Saya klarifikasi gini. Kalau ada itu jam berapapun bersurat ke dewan, kita bahas sama-sama dewan. Karena ini bahaya loh. Ini justifikasi, ini dokumen negara yang di-approve seluruh fraksi di dewan, nggak main-main. Kalau ada kesalahan ditangkap semuanya dewan. Tidak satu. Tangkap memang nanti saya tunjukkan. Betul. Saya setuju. Bawa ke dewan kapan? Bapak saya sudah minta waktu dengan Jokowi, dia tidak terima. Jangan Jokowi ke dewan. Iya, nanti akan kita klarifikasi lagi. Tapi kita nggak usah ke Jokowi. Kirim surat ke dewan, saya yang terima. Ada diurus nggak? Iya. Bersama kami di Ada Apa Berita. Iya, pemirsa, makin memanas di debat ini terkait dengan saling sindir masalah kemacetan DKI Jakarta antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi saya mau tanya juga begitu. Ini terkait tadi, ini masyarakat membaca begitu ya, saling sindir antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan juga Pak SBY begitu. Ini kental masalah politik begitu, Pak Ridwan. Aja ada yang ngomong begitu, ada juga yang menganggap biasa aja dia adalah pimpinan negara. Serangan dari Partai Demokrat begitu karena Pak Jokowi tidak mau ikut meramaikan konvensi Partai Demokrat begitu, bagian dari Demokrat. Ada urusan dia, saya bukan Demokrat, saya nggak bisa jawab pertanyaan itu, iya kan? Itu jangan, saya nggak mau jawab itu. Saya kira nggak ada urusan dengan itu.
Karena dia sebagai kepala negara ditanya oleh kepala-kepala pemerintahan, itu jawaban dia kan itu yang sampaikan. Iya. Tapi terkait dengan ini tadi Pak Presiden mengatakan begitu ya bahwa sekarang adalah desentralisasi begitu Pak Sanusi. Jadi sebenarnya tanggung jawab termasuk masalah kemacetan sendiri begitu ini masalah bagian itu salah besar. Pernyataan Presiden itu pernyataan Presiden nggak ngerti tata negara. Desentralisasi itu Jakarta nggak tuntas seperti di daerah lain karena wali kota itu nggak dipilih, dia ditunjuk. Harus dia paham ada keistimewaan untuk daerah khusus Jakarta. Jadi jangan dipukul rata ini desentralisasi nggak bisa. Karena toh kita buka semua dokumen soal undang-undang konstitusi yang berkaitan dengan pengaturan Jakarta. Pemerintah pusat nggak bisa lepas tangan. Tadi udah dibilang Pak Sanusi. Artinya bahwa penyalahan oleh Presiden itu penyalahan yang saya bilang tadi itu membuktikan SBY kehilangan orientasi. Kalau saya tadi saya bilang saya tidak pada komentar SBY mau ngomong apa. Saya hanya menjustifikasi, mengklarifikasi tentang persoalan Jakarta. Termasuk APBD sekalipun. Saya bisa di muka publik saya bisa bertanggung jawabkan. Tetapi yang saya udah bilang tadi bahwa memang kalau nggak bersama nggak bisa. Ini Jakarta kota paling rakus di dunia. Mau bicara apa? Transportasi nggak bisa. Kita mau jalan harus sama Departemen Perhubungan, sama PJK. Semua rel kereta api berhubungan semua. Makanya ada yang kita bilang loop line. Loop line kita putusin nggak bisa. Harus ke Bappenas. Jalan kita turunin ke bawah atau kita naikin ke atas rel kereta api untuk menghindari macet. Tetapi sekali lagi bahwa saya hanya menggambarkan ada hal-hal yang memang sebetulnya memang harus sama-sama. Seperti Pak Jokowi, bukan saya menganut Pak Jokowi. Saya orang Gerindra, bukan Pak Jokowi. Jadi pemikirannya adalah bahwa ini tanggung jawab bersama. Sama seperti kita bilang banjir, mau tanggung jawab siapa? Orang dari hulunya di sana kita. Kemudian kalau melihat pengalaman sebelum-sebelumnya begitu, memang banyak sekali benturan-benturan kebijakan antara Pemda DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat begitu. Kemudian apa yang akan dilakukan begitu? Apakah DPRD sendiri akan memfasilitasi begitu atau sejauh mana sih DPRD DKI Jakarta Pak Sanusi ini bisa memfasilitasi tadi sedikit gesekan-gesekan begitu? Nggak bisa. Jadi gini, ini koordinasinya antara eksekutif karena DPRD cuma kebijakan politik. Eksekutif udah levelnya teknis sehingga dia harus berkoordinasi terus. Dan ini yang saya udah bilang tadi, kayak saya ambil contoh yang paling gampang. Tata ruang itu ya, itu bagaimana kita mengatur orang bergerak, ruang bergerak, benda bergerak. Itu kita nggak bisa tentuin. Kalau seandainya tidak bisa begitu artinya ada kemungkinan Jokowi gagal mengatasi kemacetan di Jakarta. Enggak, bukan, saya nggak bilang itu gitu. Jadi saya nggak bilang gitu. Jadi gini, kegagalan itu ukurannya jelas. Saya dia bilang kalau bicara fisik kita bangun jalan itu bicara fisik. Ukurannya waktu. Nggak bisa. Saya jawab pertanyaan itu. Saya akan mengatakan keberhasilan atau ketidakberhasilan penanganan kemacetan sangat tergantung bagi seberapa besar political will dari pemerintah pusat di dalam mendukung pemerintah daerah untuk menyelesaikan perkara ini. Kalau pemerintah pusatnya masa bodoh, nggak mau ngurus dan sibuk memproduksi mobil untuk keuntungan-keuntungan yang kita nggak ngerti, ya pastilah macet ini akan jadi kota neraka di Jakarta. Pak Ridwan Saidi, sebenarnya seberapa political niat begitu ya dari pemerintah pusat sendiri untuk mengatasi kemacetan di ibu kota Jakarta sih? Oh iya begini kan, kalau saya kan bukan pemerintah pusat. Yang Anda lihat sendiri ya sebagai warga Jakarta. Itu ada niat baik SBY ngomong begitu intinya, ya kan? Mengkritik. Entah kritik tak apa, paling tidak saya memandang ini suatu tausiah, satu nasihat. Lalu ditanggapi dengan cara demikian, ya kan? Dia niatnya baik ngomong gitu. Kemudian tanggapan yang Anda lihat begitu ya, tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Pak Jokowi terhadap statement dari Presiden SBY? Beda dengan Ahok. Sanusi juga dengan Ahok beda dia. Ya saya bingung ini. Saya mau tanya sama Fadli sebentar. Kenapa dia jadi begini kan? Karena Ahok lain. Ahok menerima nasihat itu. Begitu. Dia nggak ada belit-belit. Yang saya baca. Iya, Pak Sanusi bagaimana? Kalau saya udah bilang saya tidak membahas persoalan statementnya Pak Presiden Pak SBY. Saya cuma bilang menggambarkan situasi persebenarnya supaya publik ini tahu. Betul. Publik kalau nggak tahu ntar publik salah pikir. Perdebatan ini menurut saya ini perdebatan politik saya nggak turut karena saya masih di DPRD lah, bukan persoalan kelas ini. Tetapi bahwa saya perlu menggambarkan. DPRD kagak mikirin politik. Bukan, saya perlu menggambarkan tentang situasinya. Di konteks ini kan saya juga ngomong sama abang ribet kan. Saya hanya menggambarkan situasi Jakarta dalam kondisi yang real. Real. Kita mau bicara undang, saya bisa kupas satu persatu karena saya paham. Tetapi yang saya bilang bahwa persoalan fisik itu ukurannya waktu. Nggak bisa.
Kalau kepuasan publik itu ukuran tidak waktu. Oke, ini menarik. Mungkin Pak Sanusi, saya sempat baca begitu. Ini di Perda Nomor 1 2012 ini ada 300 pasal sampai Pak Jokowi ini cukup ketat begitu ya. Ini membuat skema sampai 2035 begitu. Bahkan alih fungsi pusat olahraga sendiri ini sangat dilarang begitu. Oke, saya mau kasih tahu itu namanya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah DKI sampai 2030, bukan 2035. Oke. 2030 waktu yang buat siapa? Kajian akademis. Seluruh akademis dipanggil. Setelah itu apa? Di public share kepada seluruh masyarakat. Kemudian diserahkan ke dewan, dibahas, di-share lagi seluruh masyarakat. Makanya waktu itu ada kelompok aliansi tata ruang Jakarta, begitu debat. Setelah saya baru dibahas, dibalikin ke PU, dijustifikasi lagi karena namanya Jabotabek Bonjur. Itu kepresnya ada. Makanya ada Badan Koordinasi Tata Ruang Wilayah Jabotabek Bonjur di bawah Departemen PU. Karena keterkaitan siklus tadi. Jadi tidak sendirian nih, nggak bisa sendiri. Nah, waktu kita mengurut pasal demi pasal, wah itu panjang banget. Dengan kata lain, Mas, diskusi ini mari kita kesimpulan sementara bahwa pernyataan Presiden itu pernyataan salah alamat. Dan hanya memperlihatkan disorientasi. Bukan saya ngomong ya. Disorientasi pada Presiden. Bukan saya ngomong, Bang Boni yang ngomong. Oke, akan ditanggapi sama Pak Ridwan Saidi, tapi kita harus break kembali. Kalau saya jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Marah sama gue. Iya, pemirsa, balik lagi di Adapa Berita. Pemirsa masih membahas masalah kemacetan. Ini ternyata masalah yang cukup seksi begitu, dan ini menjadi saling tuding begitu ya, lempar tanggung jawab antara Gubernur DKI Jakarta, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Tapi Bang Boni, kalau kita lihat gitu, apakah salah kemudian kalau misalnya Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono sendiri meminta tanggung jawab dari Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kemacetan? Salah besar itu karena nggak jujur, nggak fair. Karena Presiden tahu bahwa ini urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di situ tidak fairnya. Dan yang kedua, di sini memperlihatkan kepada publik bagaimana Demokrat disimpul kalau ketua umumnya begitu gelisah dengan figur Jokowi. Tapi kan janji dari Jokowi sendiri untuk mengatasi masalah kemacetan kan juga didengungkan masa Gini loh Mas, pertanyaannya adalah kemacetan itu karena apa? Itu tidak pernah lepas dari masalah pemasaran kendaraan, kebijakan pemerintah pusat soal kendaraan. Tadi yang saya bilang, kalau misalnya di Eropa setiap kendaraan tuh wajib asuransi. Jadi kalau Anda tidak bisa bayar asuransi, jangan punya kendaraan. Harga kendaraan boleh murah, tapi pajaknya tinggi, parkiran juga mahal. Nah semua itu kebijakan pemerintah pusat supaya orang berpikir perlu nggak punya kendaraan pribadi. Kalau tadi Anda katakan lalu soal tata ruang itu nanti persoalan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat. Gitu loh. Jadi menurut saya pernyataan Presiden pernyataan salamat dan itu memperlihatkan kegalauan yang tidak menarik. Tapi tidak Pak Ridwan Saidi, Pak Ridwan. Lagi minum. Oke, silakan. Tapi mungkin Pak Sanusi, mungkin kasih sedikit gambaran gitu. Kita kasih waktu sedikit buat Pak Ridwan Saidi. Pak Sanusi, sebenarnya ini kan janji dari Pak Joko Widodo begitu ya. Dalam masa kampanye dalam 20 program unggulan adalah salah satunya adalah masalah kemacetan, dan ini juga memberikan keyakinan kenapa masyarakat Jakarta akhirnya memilih Pak Jokowi. Saya kasih gambaran lebih real. Tanah Abang yang macet sekarang nggak macet. Itu masalah klasik yang tidak pernah terselesaikan 20 tahun. Pasar Minggu, semua pasar dibaikin. Udah kelihatan. Busway zamannya Pak yang sebelumnya 500 sekian, sekarang 600 satu kali beli. Bis kecil, minibus kita beli 1000 yang buat tuh ganti Metro Mini. Terus jalur busway semua di jalan. Tahun ini 2013 ini akan dicanangkan jalur busway dari sana dari Ciledug sampai ke Tendian, elevated busway. Dan monorail di jalan, MRT jalan. Memang ini fisik, nggak bisa kelihatan sesaat. Tetapi bahwa progresnya, saya di Dewan bisa karena progresnya terlihat. Kalau nggak sesaat, kapan kita ngelihatnya? Sampai kayak misalnya gini, kayak misalnya bangun, kapan bisa kita misalnya gini, misalnya bangun MRT, MRT itu 4 tahun, nggak bisa lu percepat. Bagaimana ceritanya? Bahkan, Pak Sanusi, ini tantangan kembali adalah mobil murah begitu dari Jepang sendiri. Ini ada masukan dari DPRD DKI Jakarta begitu ke Pemprov DKI Jakarta. Gini, makanya sekarang hari ini Pak Wagub dan Pak Gub mengeluarkan masuk busway 1 juta. Nggak main-main ini. Ya, seluruh Satpol PP yang tadinya menyebar di mana-mana diunitkan, dimasukin supaya berfungsi. Nah, yang kedua saya bilang tadi, kita mau berlakukan IRP. Sekarang sebelum IRP kita harus tahu dulu. Parkir on street nggak boleh. Kita harus bangun parkir sendiri. Nggak bisa swasta diajak. Pemda lagi bikin bangun lahan parkir gedung ya. Pak Sanusi malah bikin macet Jakarta karena tidak ada peraturan pendamping terkait dengan sterilisasi jalur busway. Peraturan pendamping nggak perlu lagi karena memang jalur busway itu bukan diperuntukkan buat kendaraan pribadi. Memang udah harusnya busway. Pak Ridwan Saidi, ini Pak Jokowi dan juga Pak Ahok ini baru 1 tahun memimpin Jakarta gitu. Adilkah kalau dituntut mengatasi warisan puluhan tahun kemacetan kota Jakarta? Iya.
kesan dia kan waktu pertama datang kemari dia bisa mengatasi semuanya. Itu masalahnya orang menuntut. Nah, Kalau Pak SBY, apa kalau Pak SBY itu kapasitasnya sebagai orang tua dia memberi nasihat. Kalau nasihat dia ditolak juga dia kagak marah. Tapi 10 tahun sama SBY jadi presiden. enggak, ini babnya adalah kita bab Pak Jokowi. Anda bisa hajar SBY bukan di forum ini. Ya kan? Kita lagi bab Jokowi. Jadi dia siapa namanya kawan kita Jokowi itu dinasehatin. Kalau dinasehatin kagak mau terima ya terserah. Kalau saya cuma mengatakan dia mesti belajar Jakarta. Jangan Jakarta suruh belajar tentang dia. Itu. Belajarnya sama Pak Ridwan. Iya. Kemudian masukan untuk Pak Jokowi sendiri untuk mengatasi masalah kemacetan. Mengatasi masalah kemacetan adalah duduklah dengan gubernur-gubernur yang lama. Ya kan dulu zaman Belanda tuh ada seperti namanya. Fauzi Bowo. Ya kenapa rupanya? Kan ada di zaman Belanda itu memori van Overhaven. Dia bisa duduk. Kenapa Fauzi Bowo tidak mau menjalankan MRT? Kan harus dengar. Ya kan? Kenapa Bang Yos juga nggak mau menjalankan? Itu dengar. Nggak bisa, dia merasa hebat sendiri, bagaimanapun juga, karena dia kan baru di sini. Meskipun kebijakannya tadi cukup ada sterilisasi busway, begitu ada. Kemudian itu kan lanjutan semua. Ada yang semua lanjutan. Yang baru kagak ada. Itu semuanya lanjutan. Cuma lanjutan percepatan. Cuman dia menjadi seolah-olah baru karena diapi-apikan oleh Sanusi. Karena dipercepat. Sanusi berapi-api, karena dijalanin dengan komitmen, dengan hati dan dipercepat untuk rakyat. Nah di situ lebihnya Jokowi. Dia punya hati untuk rakyat. Itu yang membedakan dia dan pemimpin lain termasuk yang pusat. Nah artinya bahwa kalau kita mengadili Jokowi dengan kau seperti ini itu salah alamat dan tidak sebenarnya saya kerampas nih waktu saya. Dia mau kampanye Jokowi terus, ntar dikasih waktunya di Jak TV. Kan sekarang kan dia kampanye terus. Padahal itu kan omong kosong yang dikampanyein. Ya kan kampanyenya omong kosong. Kagak ada yang beli. Sekarang saya belum selesai ngomong bahwa kita sebagai orang yang berpancasila, ya kan? Pak SBY adalah orang tua, Jokowi adalah mudaan. Dengarkanlah itu nasihat. Kan tidak diomelin, dinasihatin. Jadi jangan ngelawan-ngelawan. Ya kalau dia mau ngelawan-ngelawan, menurut saya sih nggak baik lah. Kalau begitu tentunya kalau biar fair itu kita berikan nilai ya begitu ya. Sebenarnya 1 tahun Jokowi dan juga Ahok mengatasi kemacetan di Jakarta. Pak Boni, nilainya berapa? Lebih baik daripada SBY memimpin 10 tahun Indonesia. Pak Sanusi. Kalau saya berat menilai, tapi yang pasti bahwa kepuasan rakyat jauh lebih dibanding 5 tahun kepemimpinan Fokke. Kepuasan rakyat ya, bukan physically. Jadi lebih baik dari Fokke. Ada penilaian sendiri dari DPR seperti itu begitu? Iya. Kalau gitu Pak Ridwan, penilaian Jokowi dan juga Ahok mengatasi satu. Pribadi saya nggak mau bawa rakyat. Pribadi itu. Betul. Banyak. Ya kan? Pribadi Pak Ridwan. Pribadi supaya kita belajar bertanggung jawab. Penilaian saya nihil Jokowi. Nihil. Masih ada 4 tahun sisa Jokowi dan juga kita liatin aja dia kakak bisa bikin apa-apa, ngomong doang. Ya kan saya kasih bukti. Dia janji dengan masyarakat Betawi mau memajukan Raperda Pelestarian Budaya Betawi. Kagak ada. Udah setahun. Dia janji mau pasang jalan nama si Pitung di Jalan Panjang. Kagak ada. Enggak, itu Anda boleh ketawa. Itu orang yang dipuja oleh orang Betawi. Jangan Anda itu nanti ditafsirkan lain. Enggak, Anda ngetawain orang Betawi berarti. Kalau enggak udah diam. Saya lagi ngomong ini masalah yang sensitif, jangan masuk. Pitung kagak ada. Kita minta supaya 5 wilayah kota itu ada pesta rakyat tiap malam minggu, kagak ada. Jadi masih banyak lagi. Karena ini pembicaraan ini dia sudah oke. Ya kan? Kalau sekarang ditagih dia marah. Dia marah. Pernah saya tagih. Saya setuju. Dia marah. Pak Ridwan terima kasih. Bang Boni ini. Tapi itu poin penting. Saya setuju. Ini soal pelestarian budaya itu penting. Cuman apakah Jokowi tidak merespon? Itu masih saya sendiri nggak tahu tuh Pak. Tapi itu persoalan penting, saya setuju. Dan itu kalau diusung Pak Ridwan, saya yakin Jokowi pasti mau membahas itu. Kagak. Ini saya kasih tahu sama Sanusi bahwa Raperda itu saya ikut. Dengan Biro Hukum, dengan Parbud membahasnya, sudah beres di Biro Hukum. Pak Fauzi nggak sempat majukan ke DPRD. Jokowi berjanji membawa, tapi ternyata omong kosong besar. Yang masalah itu nanti akan bisa bahas. Sedikit Pak Sanusi.
kalau nggak dibahas di eksekutif, kasih ke dewan. Dewan tuh balik dah. Yang bahas bisa dong, Oke. yang Bisa. bawa itu biro hukum. Bisa kasih nanti gini. Ke biro hukum Bukan, dong. bentar. Saya kan orang luar. Bisa Oke, baik. usulannya nanti saya yang mengagendakan. Saya yakin 2014 saya agendakan agenda legislasi daerah tentang pelestarian budaya. Saya masukin. Oke. Itu udah jadi. Iya, udah, saya Ada di biro hukum. Tapi tinggal diberi pengantar oleh gubernur. Gubernur nggak mau nyampein ke DPRD, bukan saya. Bukan, Oke, nanti ini saya balik dah partikulir. di dewan. dibantu ini, Di dewan langsung. Iya. Enggak, Mau di dewannya dibantu langsung. ini. Oke, baik Pak Ridwan, terima kasih hadir di Ada Apa Berita. Waktu kita terbatas. Pak Solusi juga terima kasih. Bang Boni, terima kasih hadir di Ada Apa Berita. Ya, pemirsa, memang banyak sekali respon begitu ya terkait dengan saling sindir yang dilakukan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan juga Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Dan respon-respon tentunya masih akan terus memanas di masyarakat. Tapi yang kita harapkan adalah respon langsung dari Pak Jokowi dan juga Pak SBY untuk sama-sama mengatasi masalah kemacetan Jakarta. Sukses Jakarta. Terima kasih Anda terus bersama kami di Ada Apa Berita. Saya Adam Lubis, selamat malam.